Cerita dimulai dengan melihat gadis cantik membahana lagi sedang siap-siap naik ke atas mimbar guna untuk menerima penghargaan dari perusahaan tempat ia bekerja. Selama 2 tahun berturut-turut, ia mendapat penghargaan terbaik atas ambisi dan kerja kerasnya. Selama ini gadis mulus bening itu Dodohi namanya, akrab disapa Do. Ia bekerja di salah satu perusahaan raksasa Mirai Group Company yang bergerak di berbagai bidang usaha seperti dunia hidangan penutup, elektronika, dan lain sebagainya. Dalam pencapaian Do yang luar biasa itu, tentu banyak dari mereka yang merasa iri hati, dengki, bahkan dendam, termasuk anak-anak perusahaan. Namun bagaimanapun, Do selalu berusaha mengabaikan semua itu dan tetap fokus jalan ke depan setia ditemani asisten pribadinya Jamila. Yang ada pada benak Do hanya karir dan karir. Saking gilanya ia pada pekerjaan sampai Do sinis pada dunia percintaan. Tak ada waktu berurusan dengan laki-laki, buang-buang waktu katanya. Padahal ia sadar jika usianya sudah menginjak 28 tahun. Tepat hari ini Do ditelepon oleh seorang wanita tua bernama Nyonya Ju. Si Nyonya Ju ini bukan orang sembarangan, dialah pendiri perusahaan Mirai Group. Meski Do hanya anggota dari perusahaan yang menduduki jabatan sebagai direktur utama, namun Nyonya Ju amat sayang padanya. Bahkan Do sudah dianggap sebagai anak sendiri. Hanya satu kejengkelan Nyonya Ju pada si Do, yaitu karena ia tidak mau nikah-nikah. Maka dari itu Nyonya Ju sudah bersusah payah mencari laki-laki terbaik untuk Do, namun belum ketemu-ketemu. Pada akhirnya Ju menyuruh Do agar mengikuti program perjodohan saja. Nah, meski sama sekali tak memiliki hubungan darah, mau tidak maunya Do harus nurut pada orang yang telah membesarkannya, orang yang menyayanginya. Karena mohon maaf benar, si Do itu yatim piatu, mak babenya telah mendahului saat Do masih bocah. Nah, kenapa si Do ini bisa sedekat itu dengan Nyonya Ju? Dahulu ayah Do lah yang membantu Nyonya Ju membangun dan mendirikan perusahaan Mirai Group, khususnya di bidang elektronika. Selain Nyonya Ju menyayangi Do karena telaten dan adil dalam tanggung jawabnya, Nyonya Ju juga sangat tahu jika Do adalah anak yang jujur, adil, sangat benci korupsi. Meski sama sekali tidak tertarik dengan ikut perjodohan, namun kita lihat Do telah memenuhi keinginan Nyonya Ju. Do telah datang ke salah satu restoran untuk menemui laki-laki yang terlibat dalam perjodohan tersebut. Tuh orangnya yang lagi baca koran di sana. Do mulai jalan menghampirinya. Tak munafik, pada pandangan pertama ini Do kok malah terlihat digetarkan oleh laki-laki yang ada di hadapannya sekarang. Memang ganteng sekali orang itu, tapi ya sebagai seorang wanita, cuek pada pria adalah tabiatnya selalu dipertahankan. Adapun pria yang terlibat pada perjodohan Do ini, Jeong Guo namanya, pria yang selalu menghantui kita sejak awal kisah dimulai. Sosoknya amat misterius, penuh tanda tanya, orangnya sangat dingin dan berlaku tak sopan terhadap manusia. Tak berselang lama percakapan mereka berlangsung, tiba-tiba datang segerombolan orang yang dipimpin oleh Mas Sapi. Mereka datang untuk mengacau Won, malah Do yang nyaris kena imbasnya. Untung Won cepat bertindak. Entah karena Do tak tahan dengan tatapan tajam si Won itu atau bagaimana, ia langsung lari ke toilet menenangkan diri. Rasa-rasanya si Do ini memang mulai tertarik dengannya. Kenapa? Karena di toilet ini Do senyum-senyum sendiri, kembali menata rambut dan bibirnya tanpa Do sadari jika pria di luar sana bukanlah manusia biasa, melainkan seorang demon alias iblis yang telah hidup selama 200 tahun lamanya. Pada awalnya si Won itu manusia biasa seperti kita, sebelum akhirnya jadi demon. Percaya tidak percaya, namun itulah faktanya. Tuh di luar sana Won sudah menghamburkan komplotan si Mas Sapi dengan kekuatan ajaibnya. Do setelah merasa paling cantik di dunia, ia pun keluar dari toilet namun tak melihat siapa-siapa di sana. Ia pun langsung balik setia diantar asistennya Jamila menuju pesta ulang tahunnya Nyonya Ju yang ke-70. Sedikit beritahu perihal keluarga besar Nyonya Ju ini, putra pertamanya Suk namanya, Sera menantunya, putri kedua Sua namanya, si paling gila harta, memiliki putra kembar Austin dan Justin. Sang keponakan Hon namanya, dimana si Hon ini sepertinya agak-agak naksir dengan Do. Di antara mereka semua, Nyonya Ju sangat yakin jika bakal terjadi perang saudara di antara mereka nantinya. Ju tahu jika anak-anaknya hanya mengincar harta warisan setelah yang meninggalkan bumi. Beda dengan Do itu, makanya Nyonya Ju sangat menyayanginya. Bahkan ia tidak mau foto keluarga jika Do tidak ada, padahal jelas-jelas ya orang asing di keluarga ini. Dan itulah mengapa anak-anak Nyonya Ju ini mulai menyimpan kebencian terhadap Do karena merasa iri.
Sampai beberapa hari telah berlalu, terdengar kabar jika Nyonya Ju masuk rumah sakit. Lihatlah bagaimana kedekatan mereka berdua, bahkan dengan anak kandungnya sendiri tidak pernah sedekat ini. Itu semua karena Ju menyadari jika watak anak-anaknya hanya memikirkan tahta dan tahta. Di sini Nyonya Ju juga sekalian mempertanyakan bagaimana dengan laki-laki perjodohan Do kemarin. Kata Do ya orangnya memang cukup tampan dan memikat namun tidak sopan serta menjengkelkan. Apa kata Nyonya Ju? Ya kembali memaksa Do agar mengikuti perjodohan ulang. Bahkan Ju telah memberi Do sepasang cincin. Jika nanti telah mendapat pria yang pantas maka silahkan beri satu cincin ini, katanya. Amat serius Nyonya Ju menyampaikan itu ke putri kesayangannya ini nar. Pasti tak kalian sangka jika Siwon ini merupakan presiden direktur di salah satu perusahaan besar teater yang bernama Sunwol. Dalam hal ini tentuan juga memiliki asisten pribadi Rudy namanya. Bagian yang mengelola yayasan Jinga namanya, gadis yang amat tergila-gila dengan Siwon. Namun kita tahu bersama jika Siwon ini sama sekali tidak mengurusi yang namanya dunia percintaan selain misinya mengelabui manusia dengan kekuatan yang ia miliki. Salah satu yang telah menjadi orangnya adalah si Rudy, asistennya sendiri. Ada hal yang paling sakral pada diri Won, yaitu tato salib hitam di lengannya. Itu merupakan simbol kekuatan sebagai demon sejati selama ia tetap melakukan perjanjian berbahaya terhadap manusia dengan doktrin yang ajaib. Dengan keahliannya bersikap manis terhadap manusia untuk menyeret mereka ke tempat akhirnya, yaitu neraka. Itulah mengapa Siwon ini bisa bergerak segala arah guna untuk melakukan pertemuan dan token kontrak terhadap manusia seperti pertemuannya dengan Do dalam perjodohan itu. Adapun tempat yang paling nyaman bagi Won untuk memantau targetnya yaitu di puncak gedung berjam besar. Ada 3 prinsip yang dimiliki seorang demon, salah satunya jangan pernah jatuh hati pada manusia selain mereka begitu sangat terikat oleh waktu. Tepat di malam purnama ini Won telah melihat targetnya, di mana itu ternyata si Do yang lagi sedang dalam bahaya. Seseorang telah menyekapnya dari dalam mobil, entah orang itu siapa, tahu suruhannya siapa. Berada di sisi gadis ini, entah kenapa kekuatan Won tiba-tiba hilang. Untungnya cepat lompat ke laut menyelamatkan diri dari ambisi orang yang hendak mencelakai Do. Won dan Do telah tenggelam dan saling menyelamatkan diri sampai hal aneh terjadi, di mana tato sakral Won pindah ke lengan Do. Won ini baru menyadarinya ketika terdampar di pagi hari. Do di rumah sakit tiba-tiba melihat ada tato aneh di lengannya. Jelas heran dan spontan mau menghapus tato itu bagaimanapun caranya, dimana itu jelas membuat Won begitu khawatir sebab dari situlah sumber kekuatannya. Jungkir balik Siwon akibat tamparan keras Do. Pula sangat jelas jika kejadian-kejadian romantis ini mungkin akan menjadi cikal bakal kedekatan antara mereka berdua. Apalagi jelas-jelas kekuatan demon yang dimiliki Won sekarang pindah ke diri Do yang tak pernah ia sangka-sangka jika hal ini dapat terjadi sampai Won jadi layaknya manusia biasa sekarang. Di atas itu semua Do juga sama sekali belum mengetahui kebenaran sesungguhnya jika Won ini adalah seorang demon yang menargetkan dirinya. Alih-alih kekuatan Won malah pindah, entah itu sebuah petunjuk atau apaan. Sepulangnya dari rumah sakit, Won langsung menyuruh Rudy untuk menyelidiki wanita itu lebih dalam. Do maksudnya mulai dari kisah asmara, anggota keluarga, golongan darah dan lain sebagainya. Terbelalak si Rudy mendengar perintah itu sebab baru kali ini melihat bosnya sampai mau mengorek seorang wanita sedalam itu. Entah karena Won juga sudah memiliki ketertarikan tersendiri terhadap Do, tapi yang pasti Won hanya mau merebut kembali tatonya. Rudy yang sama sekali tidak percaya jika kekuatan bosnya ini bisa pindah ke tubuh orang lain pun mencoba ngetes. Basah kuyup si Won akibat ulah si Rudy. Dari sinilah Rudy baru percaya jika bosnya ini tidak hebat lagi. Di sisi lain, Do yang sudah keluar dari rumah sakit seketika dipenuhi rasa penasaran dengan pria yang bernama Won itu. Kenapa ia menawarinya sebuah kontrak aneh? Do benar-benar bingung dengan semua ini, termasuk tato permanen di tangannya yang pada awalnya ia kira hanya stiker.
Yang paling membuat Do keras berpikir siapa sebenarnya laki-laki yang menyikapnya di mobil malam itu. Kenapa wajahnya begitu mengerikan? Ternyata inilah jawabannya. Orang ini masih penuh tanda tanya besar, siapa ia sebenarnya, lalu kenapa ia mengincar Do? Tapi jika diulik lebih dalam, pasti ini ada kaitannya dengan anak-anak Nyonya Ju yang iri hati dengan Do sendiri. Entahlah. Won makin hari makin bingung. Pada kitab hijau demon miliknya, jangankan cara ambil kembali informasi tentang berpindah saja sama sekali tidak tertera di dalamnya. Lalu seandainya tato itu tidak ia dapatkan kembali, Won lahan perlahan akan punah serta dapat menua seperti manusia pada umumnya. Itulah yang membuat Won pusing 7 keliling dan terus berpikir bagaimana caranya untuk merebut kembali tato dari gadis yang menyebalkan itu. Di samping Rudy juga terus mencari tahu perihal Do. Wah, makin greget ini. Won sudah mau mengeluarkan jurus jitunya terhadap Do, yaitu memikat hatinya. Intinya sampai yang mendapatkan kembali tatonya. Tanpa buang-buang waktu, Won langsung mengajak Do ketemu. Won beralasan jika efek samping kecelakaannya parah sekali. Namun apa kata Do? Ya lagi sibuk sekarang, kalau mau ketemu nanti sebentar malam. Mau tidak mau ya Won harus sabar menunggu, apalagi ia yang butuh kanar. Malam hari telah menyapa, tahu-taunya Do benar-benar memenuhi ajakan Won. Cantik sekali Do malam ini, namun ia bingung kenapa hidung Won tidak nongol-nongol juga ya. Tak berselang lama, tatapan Do tiba-tiba dipusatkan oleh seorang pria tengah jalan ke arahnya dari balik air mancur. Terbelalak si Do melihat pesona Won malam ini, terlebih satuan lahan perlahan mulai meraih tangannya. Sama sekali tak ada sikap penolakan dari Do, sebab mungkin dari awal ia mengira jika Won di sini ingin memberinya satu kedipan atau apalah itu. Alih-alih Won hanya mau mengajaknya ke suatu tempat. Penuh sikap memikat, Won berada di sisi Do, di mana malam ini Do tengah diajak ke tepi sungai Han. Seraya alunan air bernyanyi di bawah sana, Won tiba-tiba menyuruh Do menahan nafas sebentar. Ternyata Won mau mengulang momen yang sama tepat pindahnya tatonya ke tangan Do kala itu, tapi tahu-taunya tidak berhasil, malah Do nyaris mati konyol di sini. Selain karena kecewa besar, Do juga sangat jengkel, bisa-bisanya ia dibuang turun ke sungai Han oleh Won. Saking emosinya Do, di sini air matanya nyaris jatuh lalu cabut tanpa pamit. Dari dalam mobil Do terus merenungi kenapa Won sampai tega sekasar itu padanya. Nah, pada saat dia sudah turun dari taksi dan hendak nyebrang, hal tak disangka-sangka malah terjadi pada Do. Satu demi satu orang-orang yang iri hati dengan Do mulai bertindak arogan. Untung pada penyerangan air keras tadi Won datang tepat waktu. Dan karena berbahaya semakin jelas, Won pun langsung membawa Do melapor ke yang berwajib. Dari sinilah kekeraban di antara mereka semakin terbangun. Tak dipungkiri pula, rasa nyaman Do bisa sedekat ini dengan lelaki di sampingnya juga semakin berseri-seri tergambar dari wajahnya tanpa Do sadari. Jika Won bersikap manis padanya hanya karena menginginkan kekuatannya kembali. Di samping Won juga telah memberitahu Do jika dirinya adalah seorang demon, bukan manusia biasa. Alih-alih Do sama sekali tak percaya, malah ia mengira jika demon itu sama dengan Pokemon. Do juga kembali mempertanyakan perihal kontrak aneh itu. Won pun memberitahu jika demon adalah makhluk berharga yang hidup untuk kontrak dengan manusia. Lalu entah karena si Do ini sudah tak bisa jauh-jauh dengan Won atau bagaimana, di sini Do meminta jika semestinya kau harus terus bersama aku, apalagi memang kekuatan Won baru bisa terpakai jika menggenggam tangan Do, ya kan? Tepatnya Do meminta Won untuk jadi pengawal pribadinya, terlebih sekarang ini memang banyak yang mengincar Do. Bahaya semakin dekat padanya di tengah peperangan anak-anak Nyonya Ju. Entah siapa orang ini sebenarnya, wajahnya juga tak pernah kelihatan dalam keluarga Nyonya Ju. Sementara ambisinya luar biasa mengerikan untuk menghabisi Do. Bukan cuma Do, namun masih banyak target yang lain. Kini beberapa hari telah berlalu, kejadian buruk mulai terjadi pada diri Won. Pembakaran spontan mulai menggerogoti jemarinya. Khawatir sekali Won, ia pun langsung menghubungi Do untuk ketemu sekarang.
이렇게 찾아오면 어떡해? 밤새 고민 경원할게. Pada akhirnya Won sepakat jadi pengawal Do daripada ia habis terbakar kan Ner. Bahagia sekali Do, terlebih ia sangat tahu bagaimana hebatnya kekuatan Won dalam menanggulangi mara bahaya. Di samping si Do ini memang makin dibuat penasaran juga oleh sosok Won. Sekarang Won juga mulai mengajak Do ke puncak gedung berjam. Won memberitahu Do jika inilah tempat terbaik untuk cari manusia yang mau token kontrak. Kalau kalian masih ingat, di tempat inilah Won mengidentifikasi roh Do di bulan purnama. Kala itu Ner, Do diajak kemari bukannya merasa senang, namun ia malah gelisah berada di ketinggian, terlebih ia memang punya akrofobia. Dari sini pula lah Do mulai bertanya, bagaimana seandainya kau tidak melakukan kontrak dengan manusia? Kata Won, maka semuanya akan musnah, terbakar. 아가 맞네. Setelah mengetahui misi dan cara bertahan hidup sosok demon, alih-alih Do malah membenci Won, Do tidak terima memanfaatkan manusia demi eksistensinya, padahal sebenarnya itu berasal dari kesepakatan manusia sendiri kan. Pada dasarnya memang iblis diciptakan untuk mengelabui manusia yang tidak kuat iman, begitulah hakikat penciptaannya. Nah, siapakah yang patut disalahkan di sini? Komen di bawah. Nah, kini kekerabannya dengan Won malah membuat pikiran Do kacau balau. Apa ya, harus terus menjalin hubungan dengannya atau menyudahi ini semua? Tapi bagaimanapun Do menghindar, pasti Won akan terus mencarinya dan akan terus menebar sikap manisnya sampai ia kembali mendapatkan tato sakral salib tersebut. Rasa-rasanya sekarang ini bukan hanya sekedar tato, namun ada benih-benih yang mulai tumbuh juga pada diri Won. Tuh, lihat wajahnya Ner, terpancar aura ketulusan dari dalam. Saya sangat yakin ini bukan manipulatif dari seorang demon, namun karena ketertarikan tersendiri. Kini Won dan Do kembali akur. Won telah diterima jadi pengawal lagi. Malam ini Do mulai mengajak Won jalan-jalan ke rumah Nyonya Ju, tetapi sesampainya di sana Do malah disambut hal tak mengenakan. 죽은 사람 살리는 거. Tak disangka-sangka sekali Nyonya Ju ditemukan tewas mendadak di taman rumahnya. Pedih sekali perasaan Do ditinggal oleh orang yang sangat menyayanginya. Entah bagaimana motif dibalik kematian Nyonya Ju itu Ner, apakah ada faktor pembunuhan atau bagaimana? Kalau kalian perhatikan tangisan anak-anaknya di ritual kematian ini, mereka semua terlihat pada mengeluarkan air mata palsu. Dari dalam mereka semua sudah pada menggebu-gebu untuk mengambil alih tahta Mirai Group. Sementara belum jelas siapa di antara mereka yang terpilih oleh Nyonya Ju untuk jadi ahli waris. Won yang turut hadir di pemakaman ini malah merasa geram melihat suasananya yang malah terlihat tidak seperti pemakaman melainkan sebuah pesta. Mereka semua terlihat pada gembira atas kematian Nyonya Ju, kecuali Do sendiri yang begitu terpukul. Do itu paling jengkel melihat putri kedua Nyonya Ju, Sisua. Ia malah cengar-cengir, tak terkecuali dengan putra pertamanya Suk. Maka sangat wajar jika Do ini mencurigai mereka telah bersekongkol atas kematian komisaris Mirai Group, Nyonya Ju. Sampai tiba saatnya pembacaan surat wasiat bersyarat akan disampaikan yang ditulis oleh Nyonya Ju sebelum ia wafat bersama pengacaranya Pak Yusral. Dalam surat itu Nyonya Ju menyampaikan jika properti termasuk rumah beserta uang tunai seluruhnya akan disumbangkan pada yayasan kesejahteraan, sementara saham atau Mirai Group diberikan pada ahli waris Dodohi. Kaget sekali Do mendengar itu Ner, sampai-sampai semua anak-anak Nyonya Ju nyaris pingsan. Bisa-bisanya ibu mereka lebih memilih orang lain ketimbang anak-anaknya sendiri. Namun satu hal yang pasti, Nyonya Ju itu lebih tahu mana orang yang tepat untuk melanjutkan apa yang telah ia bangun selama ini. Dalam surat wasiat itu ahli waris dikenai syarat. Syarat tersebut ialah ahli waris Dodohi wajib mencatat pernikahan dalam kurun waktu 1 tahun sejak hari kematian pewaris. Nah, apabila syarat tersebut tidak dilaksanakan, maka seluruh harta akan disumbangkan ke yayasan kesejahteraan. Itu artinya anak-anak Nyonya Ju masih punya kesempatan untuk merebut kembali. Namun lihatlah bagaimana Do menyikapi syaratnya. 방법은 하나예요. 죽이는 거. 해요. 결혼. 싫은데?
Betul-betul Won tidak bisa diajak kompromi bahkan dalam keadaan mendesak begini. Do jadi malu ditolak mentah-mentah seperti itu di hadapan umum sampai beritanya tersebar ke publik jika pewaris Mirai Group ditolak seorang lelaki. Padahal sebenarnya Nerdo tidak serius dalam ajakan pernikahan tersebut. Ia hanya menggertak dan memperlihatkan sikap perlawanan pada anak-anak Nyonya Ju yang pada gila harta itu. Tuh Sua sudah gentayangan melihat dirinya dihianati habis-habisan oleh ibu kandungnya sendiri. Bahkan Sua mulai meminta kakaknya Suk untuk memperkarakan kasus ini, namun tidak ada gunanya juga sebab persentase penyerahan warisan ini telah diteliti secara hukum, maka tidak ada yang boleh macam-macam ataupun menghambat prosesnya. Nah, itulah cerdasnya Nyonya Ju. Ia telah menulis surat wasiatnya dengan seorang pengacara hebat dan adil, maka mustahil anak-anaknya dapat sepeser pun. Lama-lama si Sua bisa gila kalau begini, namun itulah yang pantas untuk orang-orang yang serakah. Mereka mendapat hukuman langsung dari ibu kandungnya sendiri. 프로포즈? 한 사람이야. Santai apanya, nampak jelas jika si Doi ini lagi stres berat. Hanya satu ambisinya sekarang, yaitu Do akan terus mencari kebenaran atas kematian Nyonya Ju. Do tidak akan pernah sudi membiarkan semua ini lewat begitu saja. Di samping Do juga masih merasa jengkel dengan pengawalnya Won habis dicampakkan di pemakaman tadi. 아까부터 전혀 안 풀려. Dan karena penolakan nikah itu telah tersebar ke publik, sepulangnya Won, Rudy langsung menanyai alasannya kenapa bosnya ini sampai tega menolak. Padahal itu situasi genting. Apa kata Won? Jika pernikahan itu sampai terjadi Rudy ganteng, maka ibarat manusia karnivor menikah dengan babi. Dengar saking ilfilnya si Won ini ke Do. Dari sinilah kita mendapat jawaban pula jika Won ini ternyata memang sama sekali tak memiliki perasaan dengan Do, melainkan hanya mengincar kekuatannya kembali. Untuk saat ini Won hanya perlu bertahan sampai bulan purnama tiba dan kembali ke dirinya yang sempurna. Sampai di suatu malam Won dan Do kembali bertemu, dan dalam mobil Do memberitahu satu hal, di mana dirinya saat ini hanya butuh keselamatan, cinta dan kebahagiaan. Sementara jelas-jelas manusia tak bahagia karena berupaya keras mengejar kebahagiaan itu sendiri. Sebuah kalimat yang amat bermakna jika dalam diresapi, bahkan Won sendiri mendengarnya seketika senyap, entah yang mulai merasa kagum atau yang mulai merasa peka jika si Do ini benar-benar menginginkannya sekarang di tengah masalah yang datang bertubi-tubi dalam hidupnya. Terlebih Do telah kehilangan orang yang satu-satunya ia cintai di dunia ini, si Nyonya Ju. Saat-saat sekarang Do hanya berusaha terlihat baik-baik saja, padahal di dalam menjerit. Saking capeknya Do sampai-sampai ia tertidur di samping Won. 더웠어. Setelah masuk ke rumahnya, Do baru bisa mengumpulkan minat untuk membaca surat cinta terakhir dari Nyonya Ju untuknya. Bait demi bait Do membaca isi surat itu, seraya air matanya terus berguguran. Dari surat ini pula Do menemukan jawaban kenapa Nyonya Ju menjadikan pernikahan sebagai syarat untuk menjadi komisaris di Mirai Group. Ini jawabannya. 오르려거든 지 않게 네 편을 이 자리는 외로운 자리다. 그만큼은 너에게서. Kini beberapa hari telah berlalu, Rudy mulai mengejek bosnya kenapa sekarang ini mukanya terlihat mulai menua. Kaget sekali Won mendengar itu, lalu ia datang menemui Do untuk aturan baru perihal mengisi daya. 빨리. 항상 내 손목을 잡. 모두를 위한 거야. 그건 안 되지. Makin kesini makin romantis aja dua orang ini, namun yang paling membingungkan itu perasaan mereka. Apakah salah satunya sudah ada yang jatuh hati atau bagaimana? Karena bahkan sampai malam mereka kencan, bentar-bentar akur, dikit-dikit bertengkar. Entah ini sudah berapa kalinya Won membuat Do ngambek. Soalnya sedari tadi Won memaksa agar bisa terus bergandengan tangan dengan Do sebagai pengisi daya, namun hal itu malah membuat Do kurang nyaman, apalagi di tempat umum, ya kan? Sampai akhirnya Won ngambek juga. Terpisahlah mereka, di mana hal ini malah mengundang bahaya besar bagi Won. Ternyata komplotan musuh lamanya si Masapi itu telah memata-matai di tempat ini untuk balas dendam atas kelakuan Won dahulu, tepat di awal pertemuannya dengan Do di perjodohan itu. Nar. 새끼.
Won datang di waktu yang tepat sampai gengsi Masapi tak berkutik oleh kekuatan demon si Won. Momen-momen seperti inilah yang kian menumbuhkan perasaan aneh pada diri Won. Rasa-rasanya ia akan melanggar prinsip sakral demon itu sendiri, yaitu tidak boleh jatuh hati dengan manusia. Won yang merasa perasaannya semakin aneh bisa bertatapan sedekat itu dengan Do, terpaksa memisahkan diri dahulu. Ia datang menepi mencari tahu apa yang telah terjadi dengan dirinya sebenarnya. Saking hebatnya getaran di dada Won ini sampai-sampai bulu ketiaknya ikut bergetar juga. Intinya sekarang ini Won mulai panik, apa jangan-jangan ia sudah jatuh hati dengan Do si manusia remeh menurutnya, ataukah mungkin hanya karena gara-gara tato semata. Bukan cuma Won yang semakin bergetar akhir-akhir ini, si Do pun demikian. Dan karena Do ingin mencari tahu perihal Won lebih dalam, di suatu malam Do mencoba datang ke tempat Won tanpa memberitahu. Perlahan Do mulai masuk ke dalam hingga ke ruang kerja Won di Yayasan Teater Sunwol ini. Begitu terkejutnya Do saat melihat koleksi jam kuno Won, di mana semua bentuk jam itu sama tapi dengan waktu yang berbeda-beda. Entah apa filosofi jam kuno itu bagi dunia demon. Bukan cuma itu yang buat takjub, namun mata Do juga diselaukan dengan sebuah kitab aneh berwarna hijau berkelip-kelip di atas rak buku. Jelas itu adalah kitab sakral demon milik Won. Dan karena Do kian digrogoti rasa penasaran, ia pun berusaha meraih kitab tersebut. Namun 한다는 건 무슨 얘기야? terpeling si Do melihat roti panggang Won di perutnya. Tanpa basa-basi, Do langsung mengajak Won cerita baik-baik perihal sikap anehnya saat berhadapan dengan rumpun Masapi. Alih-alih Won ngomel menggerutu akibat Do sudah terlalu lancang masuk ke ruang privasi Won. Bahkan di sini Won berkata, "Jika sekarang aku mulai malas berlama-lama denganmu." Karena merasa teriris, Do langsung cabut tanpa ia sadari jika sikap menghindar Won saat ini karena ada perasaan aneh yang mulai tumbuh dalam jiwanya. 왜 가는지 봐줘. Ada satu tanda jika kita mau mengidentifikasi sosok pria aneh yang selalu mengintai si Do. Perhatikan bercak merah di lehernya. Jika fokus ke wajah kurang efektif sebab ia selalu berganti-ganti topeng. Di sini si bercak terlihat sedang komunikasi dengan seseorang yang bernama Abraxas. Entah Abraxas itu siapa, tapi intinya makin kesini makin menggebu-gebu ambisi orang ini untuk menghabisi Do. Sampai di kemudian hari saat semua orang sudah pada sibuk ngantor, terlihat ada seseorang masuk ke ruangan Do memakai helm dengan pakaian tertutup. Mungkin orang-orang di sini pada mengira jika orang tersebut si tukang ojol, namun saya sangat yakin jika itu pasti si bercak merah menyamar untuk menghabisi Do. 범인 잡았습니다. Anjay, ternyata Bang Rudy asisten si Won disemprot. Rudy telah membuat geger di kantor Do. Bukan apanya sebab situasi sekarang itu semakin genting. Si Rudy malah nakut-nakutin meski ia tak menduga jika tingkah surprise-nya ini membuat suasana sempat jadi tegang. Nah, tanpa mereka sadari jika penyamar sesungguhnya ada di belakang. Tuh, si bercak merah. Tepat hari ini para petinggi-petinggi Mirai Group telah melakukan rapat perihal pemungutan suara mengenai status sistem manajemen keadaan darurat. Berdasarkan kesepakatan Dewan Direksi, Suk anak pertama Nyonya Ju dicalonkan sebagai komisaris pengganti demi mengurangi kevakuman akibat wafatnya Bu Komisaris Nyonya Ju. Setelah pemungutan suara berlangsung, Suk benar-benar terpilih sebagai komisaris pengganti dalam kurun waktu yang ditentukan sampai ketika Do telah memenuhi persyaratan surat wasiat Nyonya Ju, yaitu menikah sebagai ahli waris yang tercatat. Dari sinilah perang sesungguhnya baru akan dimulai. Do tidak akan tinggal diam melihat kegilaan Suk yang mulai memainkan perannya. 잘 부탁드려요. 걱정하지 말고. 예쁘네. Nah, kalau kalian bertanya-tanya siapa laki-laki ini, ya putranya Suk, Jongkok namanya. Sifatnya 1-2 dengan ayahnya, serakah, licik, kejam, dan manipulatif. Itulah mengapa si Do ini juga amat sangat membenci si Jongkok itu Lalu Hon, pria yang sedari dulu diam-diam naksir dengan Do, juga mulai mempertanyakan tato aneh yang tiba-tiba ada di tangan Do. Kata Do, "Oh, ini cuman stiker doang." 또 뭐 찾으면 연락. 응. 아련하긴.
Tuh kan, perhatikan si Won, sikap-sikap cemburunya mulai nampak, namun kesetiaannya dalam mengawal Do juga tak main-main. Penuh waspada dan antisipasi, Won terus ngikut di belakang kemanapun Do pergi, termasuk sekarang Do terlihat datang menemui seorang jaksa di salah satu restoran. Malah Won sangat jengkel melihat kelakuan jaksa itu, ya terlalu genit dengan Do. Tanpa sepengetahuan Do, si jaksa itu ternyata telah memesan lobster raksasa untuk Do seorang. Lalu entah karena Won sudah tak bisa membendung kejengkelan dan kecemburuannya melihat tingkah orang ini, ia pun langsung memberi kejutan. 향을 머금고 Langsung merekah tuh si bibir. Sampai di suatu malam ketika Won lagi sibuk melihat geladi kotor tarian jingga, Do di apartemennya ternyata sedang tak baik-baik saja. Ia heran tiba-tiba mendengar ada suara musik aneh dari luar kamar. Karena penasaran, Won pun lahan perlahan keluar mengecek. Ternyata itulah si bercak merah. Kali ini ia memakai wajah yang berbeda dan siap-siap memutus kainnya. Beruntung Won datang tepat waktu, lalu mungkin Won di sini mengira jika si bercak merah itu sudah pergi. Tahu-taunya tidak. Si bercak merah itu salah sasarannya, tak tahu jika targetnya sedang dikawal oleh demon. Apapun Won bisa kendalikan jika ia bergandengan tangan dengan Do. Nah, meski tato sakral itu pindah ke tubuh Do, namun Do sama sekali tidak bisa menggunakannya kecuali melalui Won sendiri. Seperti yang kalian lihat ini, Won berhasil menyelamatkan Do dengan kekuatan teleportasi. Hanya satu yang tidak bisa Won lakukan dengan tato tersebut, yaitu menghidupkan kembali orang yang telah wafat. Karena situasi ini sudah tak bisa dianggap sepele lagi, Won dan Hon langsung mempertanyakan ciri-ciri si pelaku. Namun Do sama sekali tak bisa memberi jawaban sebab orang tersebut menyamarkan diri, ya kan. Hanya ada satu tanda yang Do bisa ingat dari sosoknya, yaitu luka bercak merah di leher. Pula sudah dipastikan kedepannya orang itu pasti akan terus berkeliaran dengan wajah yang berbeda untuk mengincar Do. Hon yang sangat paham dengan syarat surat wasiat Nyonya Ju itu kini menawarkan ajakan tak terduga pada Do. 결혼하자. 결혼. Wah, dua lelaki ini langsung melamar Do. Dari sini pula lah Do amat tak menyangka jika Hon selama ini ternyata diam-diam menyukainya, sementara Do sendiri sudah menganggapnya sebagai keluarga. Nah, yang lucu tuh si Won, ia juga tiba-tiba melamar. 갈 시간이 필요해. Kini beberapa hari telah berlalu, keputusan Do telah bulat, ya sudah siap menikah melaksanakan surat wasiat Nyonya Ju. Do telah datang memberitahu peserta saudara-saudaranya saat lagi sibuk di acara peletakan batu pertama pabrik kedua Mirai Group. Setelah Do memberitahu mereka semua jika besok pernikahannya sudah akan terlaksana, sekaget-kagetnya lebih-lebih pada siswa. Entah si Do akan menikah dengan Hon atau si Won, tapi yang pasti pernikahan itu akan menyingkirkan posisi Suk sebagai komisaris pengganti di Mirai Group. Semuanya akan jatuh pada Do sesuai keinginan Nyonya Ju dalam surat wasiatnya. Tak ada yang salah dengan keputusan Do yang memilih Won sebagai pasangannya. Nah, meski pernikahan ini terlaksana secara resmi, namun sebenarnya ini hanya trik Do untuk menyelamatkan Mirai Group dari para serigala itu. Do menganggap pernikahan ini hanyalah pernikahan palsu, tak terkecuali dengan Won sendiri. Perhatikan saja saat sesi baku cium, jempol Won memberi pagar batasan bibirnya. Sampai akhirnya semua proses pernikahan telah selesai serta telah tersebar luas ke publik. Entah bagaimana pedihnya perasaan Hon melihat Won mempersunting Do. Namun bagaimanapun dalamnya Hon mencintai Do, ya juga tidak bisa memaksakan pilihan Do sendiri, ya kan. Hon hanya perlu ikhlas dan mengawasi Won apa ya memang laki-laki yang pantas untuk Do. Karena pada dasarnya pernikahan dua orang ini terjadi bukan karena keinginan dari dalam, melainkan karena paksaan alias kawin kontrak. Pasti situasinya ya biasa-biasa aja. Nah, untuk sementara waktu Won yang mampir ke tempat sang istri, alasannya karena Won takut si bercak itu berulah lagi. Tadi kalau kalian lihat sendiri kan, emosinya si bercak makin pecah setelah mengetahui jika Do telah nikah. Bahkan sekarang ia mengincar Won juga.
하기 마련인데. Entah siapa orang ini, penampilannya sangat aneh, berkesan bukan orang sembarangan. Bahkan di sini ia dapat membaca situasi Do yang tidak stabil dan memberi satu pesan, cepat atau lambat akan mati. Entah apa maksud semua itu, ataukah memang hanya sebuah ramalan recehnya saja untuk Won dan Do? Penuh teka-teki. Sampai di suatu hari Won heran kenapa kekuatannya tiba-tiba tidak stabil. Won heran apa karena gegara koneksi atau karena jagungnya tak pernah ia cas. Maksudnya tak pernah isi daya ke Do. Won sudah menggenggam erat tangan Do, namun tatonya hanya berkedip lalu mati, di mana ini jelas akan bahaya ke depannya dan harus dicarikan solusi segera. Saat malam hari menyapa, Hon terlihat mengajak Won ketemu. Ada hal penting yang ingin dibicarakan, di mana si Hon ini ternyata sudah memiliki kecurigaan terhadap Won jika ia bukan manusia biasa. Hon hanya ingin memastikan laki-laki yang bersama Do sekarang laki-laki beneran, karena kalau sampai Hon ini tahu jika si Hon ini adalah demon atau iblis, maka ia pasti tidak akan tinggal diam demi Do, wanita yang ia puja-puja selama ini. Meski Sion ini sadar jika Do telah menikah dengan Won, tapi ia seakan merasa jika masih ada kesempatan, apalagi nikahan mereka hanya kontrak, ya kan? Bahaya ini, sebercak merah sudah mulai mengintai markas Won. Pintarnya ia memasang alat perekam di bawah meja Won. Bukan cuma itu, namun ia juga mengambil kitab demon Won yang menyilaukan matanya di rak buku. Won di sana malah sibuk mau isi daya dengan Do, padahal celaka sudah semakin nampak. Besok harinya lagi-lagi masalah baru datang, di mana pemberitaan Do atas kematian Nyonya Ju bermunculan di media sosial. Penerbit membeberkan kecurigaannya terhadap Do jika dialah dalang di balik wafatnya Nyonya Ju demi warisan dan mengangkangi Mirai Group, perusahaan raksasa tersebut. Sontak semua anggota Do di kantor pada ketar-ketir akibat beritanya telah menyebar ke media sosial dan berbagai forum, bahkan mulai diterbitkan oleh para wartawan. Dan bisa saja ini akan menyeret Do ke penjara. Tambah pusing tuh si Do telah difitnah seperti ini, namun bagaimanapun ia sangat tahu jika pelaku dari pencemaran nama baik ini tak lain dan tak bukan ialah Suk, putra pertama Nyonya Ju. Tak ingin buang-buang waktu, Do langsung meminta Won mengantarnya ke sana. 분에 넘쳐서요. 충분히 매일 잘하나 봐요. 괜찮아? Makin panas suasananya, kelakuan kurang ajar Suk benar-benar mulai memancing amarah Do. Belum lagi Won baru menyadari jika kitab demon miliknya hilang di rak buku. Khawatir si Won sebab rahasia-rahasia tentang demon ada pada kitab sakral tersebut pula, tanpa mereka sadari jika percakapannya di sini sampai pada telinga si bercak melalui alat perekam yang ia pasang di bawah meja tempo hari. Bukan cuma si bercak, namun ada pihak lain yang mendengarnya, entah siapa. 나 선물한다. 괴물이라고. 다시 대폰이지. 모두 멈출 수 없어. Atas pemberitaan Do yang heboh itu, tau-taunya benar-benar berefek. Di malam hari, Do telah didatangi seseorang, ternyata itu dari pihak kepolisian. Do harus ditahan atas tuduhan pembunuhan Nyonya Ju. Suk di sana telah cengar-cengir melihat pemberitaan penahanan Do. Begitu Won mendapat kabar penahanan Do dari Jamila, ia pun langsung lompat menuju Polres. Namun di luar, Won sempat berpapasan dengan seseorang. Ternyata itu si bercak. 보시죠. 죄송합니다. Benar-benar psikopat si bercak ini. Malam ini semuanya telah berakhir. Bercak ternyata menusuk Won tepat di jantungnya. Situasinya benar-benar gawat sebab Do ditahan juga, ya kan? Itu artinya Won tak bisa memakai kekuatannya sekarang untuk mengobati luka tusuk tersebut. Situasi sekarang buntu total sampai tak lama Rudy datang sebagai penyelamat. Kini Won telah dilarikan ke rumah sakit. Setelah penanganan dilakukan, dokter memberitahu jika katup jantungnya telah rusak parah dan mungkin tak akan bertahan hingga dini hari. Tak berselang lama, ternyata Do datang juga ke RS. Baiknya di pengadilan tadi ia tak terbukti bersalah, namun panar semuanya sudah terlambat. 절이 좀 필요해.
Romantik sekali momen ini. Won berhasil mengisi daya dan selamat dari maut. Nyaman sekali pelukannya hingga tembus sampai ke tulang-tulang tanpa mereka sadari jika di pintu sana ada yang cemburu buta, Sihon dan Jingga. 였네. 결혼한 지도 뭐 Kini beberapa hari telah berlalu, Won telah keluar RS, tapi karena belum terlalu stabil juga, ia pun tak mau jauh-jauh dari Do. Ia maunya nempel terus, maunya ngisi daya terus. Do tak mungkin sok-sok menolak sebab kondisi Won memang belum baik-baik saja. Terserah ner, mau baku hambur, ngecas atau Won mau menanam jagungnya di sini tak masalah juga. Toh mereka telah saja di suami istri. Nah, setelah semuanya baik-baik saja termasuk kondisi Won serta pemberitaan Do yang mulai mereda, kini kembali diadakan rapat direksi. Malah semua orang di sini pada terengah-engah termasuk siswa ketika Do berdiri lalu berkata jika dirinya akan mundur dari pencalonan komisaris. Won mendengar itu tentu kaget, terlebih Tuan Suk. Nah, seselesainya rapat, Won langsung meminta alasan kenapa Do sampai ingin mengakhiri apa yang telah ia perjuangkan selama ini. Apa kata Do? Ternyata ia sudah muak dengan semua ini. Sebaiknya kita tidak bisa terus hidup dalam kecemasan dan ketakutan, katanya. Bukan cuma itu, Nar, namun masih ada alasan yang lain. 못 믿겠어. 야, 그거야? 해줄 수 없어. 지 못할 정도로. Teriris-iris hatinya Won mendengar itu, namun yang sebenar-benarnya menjadi alasan utama Do untuk mengakhiri semua ini bukan karena di atas itu semua, melainkan alasan sesungguhnya karena ia takut kehilangan orang terdekatnya lagi, yaitu kehilangan Won. Atas peperangan ini, Do telah kehilangan orang tuanya, kehilangan Nyonya Ju. Jika tidak memutar haluan atau berhenti, maka pasti akan kehilangan Won juga. Nah, untuk merefresh otaknya yang sudah kacau balau, terlihat Do datang ke taman Nyonya Ju. Bunga-bunga di sana sudah pada mekar, gugur berjatuhan. Seraya memunguti bunga-bunga itu, Do telah mengenang dan merefleksi kisah-kisah bahagianya dahulu bareng Nyonya Ju di tempat ini. Tak berselang lama, batang hidung Won nongol juga. Ia datang guna untuk memperjelas kembali maksud Do menghentikan langkahnya, sementara Nyonya Ju tak menyimpan kepada siapapun harapan kecuali pada Do sendiri untuk menyelamatkan harta warisannya dari anak-anaknya yang bak serigala. 다시 하자고. 다 죽었어. 상관없어. Teka-teki antara perasaan dua orang ini sudah terkuak secara jelas. Bahkan Won sendiri siap memberi seluruhnya untuk Do, termasuk nyawanya sendiri. Mereka berdua sepertinya siap kembali ke medan peperangan untuk mengungkit kebenaran-kebenaran yang belum terpecahkan, termasuk wafatnya komisaris Mirai Group. Apa ia memang meninggoy akibat serangan jantung sesuai apa yang tersebar di media, ataukah ada alasan lain? Nah, tanpa basa-basi, di momen ini pula Won akan benar-benar mengisi daya. Do telah meminta Won untuk segera mengecas jagungnya, alih-alih semuanya kembali membaik, termasuk kekuatan Won yang terlihat sudah stabil. Kini hari demi hari kebahagiaan dan cinta terus menghujani Won dan Do, di mana ini sangat bagus untuk kesehatan mental dan kejernihan pikiran Do yang terus dihantam cobaan yang bertubi-tubi. Meski si Do ini mengetahui jika laki-laki yang membuatnya nyaman ini adalah demon yang telah hidup selama 200 tahun, tapi Do sama sekali tak mempermasalahkan itu. Ia menerima Won apa adanya, mengutamakan kebahagiaan mereka, serta akan terus fokus pada kasus wafatnya Nyonya Ju. Yang ada pada Won hanyalah sikap penjagaan, jangan sampai ada yang berani melukai Do lagi. Alih-alih Do telah membulatkan kemundurannya sebagai calon komisaris di Mirai Group. Tepat hari ini Do akan menandatangani surat pelepasan hak waris tersebut. Sebenarnya Won di sini melarang untuk menandatangani surat pelepasan ini, apalagi kekuatannya sudah kembali stabil, ya kan? Tapi karena Do sudah mau hidup damai dan akan fokus pada penyebab kematian Nyonya Ju, pada akhirnya Do benar-benar menandatangani surat pelepasan tersebut. Nah, di tengah-tengah kebahagiaan Do dan Won, malah itu membuat Hon juga semakin bergetar. Kecemburuannya semakin tak bisa ia bendung, apalagi si Hon ini semakin mencurigai rahasia besar di balik eksistensi Won sendiri. Perihal orang yang telah menyerang Won tempo hari si bercak itu, Won kini mulai menyuruh detektif untuk membuat mutasi separuh wajahnya.
Kalian masih ingat kan pada waktu penusukan itu Won sempat melihat wajah asli si Bercak secara samar hingga akhirnya pencarian pelaku dimulai dari sekarang. Jingga yang melihat Won terus terlibat dalam kasus Do pun datang mengingatkan jika sebaiknya sudahi saja urusanmu dengan manusia remeh itu. Ini sangat bahaya untuk eksistensi Won sebagai demon. Namun apa kata Won, apapun yang terjadi akan terus memihak Do meski jalannya bagaikan di atas es tipis. Won sudah siap dengan segala risiko yang ada untuk Do. Alih-alih ketegasannya Won di sini semakin membuat Jingga emosi karena cemburu. 넘지 마. Sering berjalannya masa pencarian si Bercak, pada akhirnya Won mulai menemukan titik terang. Wajah aslinya mulai ketahuan. Ternyata si Bercak itu memiliki nama asli Guang Chul, mantan narapidana yang sama sekali tak memiliki keterkaitan terhadap Mirai Group ataupun mantan pegawai di sana. Namun anehnya kenapa ya terus mengincar Do. Di suatu malam kita lihat si Bercak kembali ke layar monitor komunikasi dengan si Abraxas itu. Dalam komunikasi ini Abraxas meminta Bercak untuk kembali ke tempatnya sekarang sebab Abraxas sudah hari tadi nunggu di sana. Ada hal yang harus dikomunikasikan langsung katanya. Kembalilah Bercak di markasnya. Benar saja Abraxas sudah ada di sana. Tuh, ia sedang duduk di tangga entah kenapa ia tiba-tiba mau menemui si Bercak ini. 인간은요. Ternyata sosok Abraxas itu adalah si putra pertama Nyonya Ju. Selama ini dialah yang menugasi Bercak untuk menghabisi Do, namun si Bercak tak berhasil membunuh Do maupun Won. Dan karena si Suk ini sudah mengetahui jika wajah Bercak sudah ketahuan oleh pihak Won, maka keberadaan Bercak ini harus dihilangkan di permukaan. Iblis sesungguhnya dibalik teka-teki ini jelas adalah si Suk. Bahkan kitab demon yang dicuri si Bercak itu kini ada di tangannya sekarang. Siapapun Suk akan singkirkan jika berani mengusik ambisinya untuk merebut Mirai Group serta ambisi-ambisi yang lain. Si Bercak tewas oleh bos besarnya sendiri Suk. Besoknya kematiannya langsung menggemparkan daratan setelah detektif melakukan evakuasi di TKP. Do juga jelas merasa lega sebab pengunditnya sudah tiada, namun Won malah tambah dihantui rasa penasaran, terlebih saat ia menemukan alat penyadap yang dipasang Bercak tempo hari di bawah meja. Dari sinilah Won sangat yakin jika pelaku dimusnahkan akibat telah ketahuan wajahnya. Nah, asal kalian tahu, si Won ini mampu menemukan seseorang dengan wajah melalui kekuatan demonnya, namun sangat disayangkan kekuatannya masih terperangkap pada tubuh Do. Di sisi lain, Won mulai meyakini jika pasti ada dalang di balik pelaku yang sudah tewas. Itu jelas sekali ada Suk di sana, iblis yang sebenar-benarnya. Berdasarkan petunjuk penyadap ini, Won langsung memerintahkan Rudy agar segera mencari dalang utama di balik peperangan ini. Namun itu tak segampang membalikan telapak tangan sebab Suk sangat pandai memainkan perannya. 시계가 멈췄어. Pertanda buruk pun datang atas terhentinya detak jam kuno di markas Won. Entah kemana lagi Won akan meminta petunjuk, sementara kitab demon miliknya juga belum ia temukan. Tak berselang lama Won tiba-tiba mengingat orang yang pernah meramal garis hidupnya, si sosok aneh itu 인간이 됐네. 대해서 뭔가 알고 있지? Won dibawa ke ruang bawah tanah di mana semua yang ada di sana terlihat tunduk dengan orang ini. Won langsung kaget, apalagi sekarang ia telah mengetahui siapa sosok perempuan aneh ini. Ternyata dia adalah atasan Won dalam dunia demon. Dialah yang telah memberi Won kekuatan. Tanpa buang-buang waktu, Won pun langsung minta petunjuk bagaimana agar kekuatannya itu bisa kembali. Namun apa kata sang kerta ini? Memang saya yang memberikannya, tapi bukan saya yang mencurinya. Parahnya sebab kekuatan itu berada di tubuh yang salah, maka sangat wajar jika perlahan surut kemudian menghilang hingga Won perlahan akan mati dengan pembakaran spontan. Kata sang kertas, satu-satunya cara agar kekuatan itu bisa kembali ke tempat asalnya apabila wanita itu mati. Do maksudnya. 마음에 안 들어? 할 줄 알지. 역시 데몬이라 삐딱. Won seketika diambang kebimbangan besar, terlebih suasana semakin buruk ketika Jingga yang terus grogoti rasa cemburu pada akhirnya membocorkan siapa Won sebenarnya ke Hon. 악마.
이끌죠. Setelah mengetahui fakta sesungguhnya tentang Won, emosi Hon langsung pecah. Sekarang yang telah mulai mencari tahu tentang demon lebih dalam, bagaimana awal penciptaannya sekaligus cara memusnahkannya, Hon tidak akan pernah sudi jika Do hidup berdampingan dengan iblis yang jelas-jelas akan menyeretnya ke neraka. Dan inilah lingkaran cinta paling tajam, bahkan akan menjadi bumerang bagi eksistensi Won, tak terkecuali dengan Do sendiri. Sekarang ini Won hanya diperhadapkan pada satu pilihan sesuai petunjuk dari sang kerta, yaitu apa? Ia akan membunuh Do agar kekuatannya kembali dan mengembalikan kesejatian hidupnya sebagai demon seperti sedia kala, ataukah ia akan terus berada di sisi Do? Won benar-benar dibuat bingung. Ketika Won balik ke rumah dan menemui Do di sana sedang sibuk membuat kue untuknya, seketika Won dihantui ucapan sang kerta. Meski begitu, kebahagiaan yang dirasakan Won ketika bersama Do itu sangat besar, seakan-akan ia lupa dengan eksistensinya sendiri, tak terkecuali dengan Do sendiri. Yang ada pada dirinya hanyalah senyum dan senyum. Bahkan setelah kepergian Nyonya Ju, baru kali ini kita melihat Do sebahagia ini seraya merasa terlindungi atas hadirnya Won dalam hidupnya. Dari sinilah Won langsung mengambil keputusan besar dan kembali menemui sang kerta. 구는구나. 저건 잃는 게 게 아니라니까. 다니까. Won terlihat akan melawan takdirnya sendiri yang telah terukir dengan keyakinan cinta yang begitu besar telah menguasai dirinya. Memang beginilah adanya hidup, ialah tentang keputusan dan takdir, ya kan? Layaknya Suk, ia telah kokoh pada keputusannya untuk memusnahkan Do serta siapapun yang akan menghalangi jalannya. Bahkan sekarang ini Suk semakin menekan putranya Jongkok agar cepat-cepat menyelesaikan perintah, yaitu membunuh Do. Sera sebagai seorang ibu pada keluarga ini juga hanya menutup mata atas misi suaminya yang kejam dan licik itu. Tak terasa purnama telah sempurna, di mana inilah waktu yang paling ditunggu-tunggu Won dan Do. Tepat malam ini dengan bahagianya mereka berdua telah menuju Sungai Han untuk mengulang momen yang sama persis pindahnya tato Won kala itu. Won sangat-sangat ingin membuktikan pada sang kerta jika kekuatannya itu bisa kembali tanpa memakan tumbal. Di malam purnama ini pula bertepatan dengan agenda resminya Suk sebagai komisaris Mirai Group dengan perolehan suara lebih dari 78%. Cengar-cengir tusuk apa yang ia impikan kini telah ia genggam di malam yang purnama ini. Beralih ke Won, ia terlihat sedang singgah ngisi bensin sementara Do sedang masuk ke minimarket membeli sesuatu. Lalu jika kalian perhatikan di sini, sebenarnya ada seseorang mengintai mereka dari dalam mobil tepat di bahu jalan. Siapakah dia? Ia adalah Jongkok putra Suk. Sebelum Suk kemari telah diberi peringatan oleh ayahnya dengan cap besi panas di lengannya. Kalau sampai Suk di sini masih gagal membunuh Do, maka sudah pasti dialah yang akan celaka. Seraya Suk meresapi kesakitan di lengannya itu, ia juga terus dihantui ancaman ayahnya. Won memutuskan masuk ke dalam luapan api itu, sementara jika kita lihat tak ada satupun tanda-tanda hidupnya Do di dalam sana. Semuanya sudah sirna dilahap api termasuk Jongkok, bahkan Won sendiri. Pastinya Jingga dan Hon yang kebetulan ada di sini hanya bisa merengek menyaksikan apa yang ada di hadapannya sekarang. Tak berselang lama dari luar mereka kaget sekali ketika melihat Won keluar sambil menggendong Do tanpa luka bakar sedikit pun. Entah kejadian apa yang telah terjadi di dalam sana. Do melihat kobaran api di sekelilingnya jelas heran dan langsung bertanya apa yang telah terjadi. Ini dia jawabannya. 타투가 돌아왔어. Ternyata tato Won telah kembali. Itu artinya kekuatan Won sudah sangat-sangat stabil seperti sedia kala. Dari sini kebahagiaan Do pecah. Dengan keajaiban ini Won telah membuktikan pada sang kerta jika kekuatannya dapat kembali tanpa merenggut nyawa Do. Entah ini awal kemenangan ataukah malah jadi malapetaka besar bagi mereka. Hon serta Jingga melihat bagaimana besarnya pengorbanan Won, bagaimana besarnya perasaan Won terhadap Do. Seketika persepsi mereka berubah terhadap Won, di mana ia benar-benar melindungi Do, bahkan rela memberikan nyawanya sendiri demi keselamatan Do, manusia remeh yang telah memikat hatinya.
Sempurna hidup Won, cintanya dapat, kebahagiaannya dapat, kekuatannya dapat. Maka dari itu kedepannya siapapun yang berani mengusik kebahagiaan mereka berdua, maka siap-siap aja dihambur. Won bukan hanya sekedar iblis, namun atas Do kini telah kembali ke hakikat awalnya yang kita tahu bersama, jika demon pada dasarnya adalah dewa pelindung manusia lalu kemudian menjadi iblis karena suatu sebab. Intinya sekarang ini semuanya sudah pulih. Do juga tak ada urusan lagi dengan Suk sebab ia telah berhenti dari perangan dan menandatangani surat pelepasan warisannya kan. Suk di sana sudah berdendang ria dengan jabatan barunya sebagai komisaris Mirai Group. Entah ia mau membawa kemana perusahaan raksasa yang telah dibangun oleh Nyonya Ju dengan ayahnya Do dahulu dengan sikapnya yang sekeji itu. Lihatlah ambisinya si tengil ini meski ia telah menduduki kursi komisaris, namun Do tetap menjadi incaran mautnya. Entah kenapa si Pak Suk ini. Tapi satu hal yang pasti, ini ada keterkaitan dengan yang lalu-lalu hingga membangun psikopat bahkan jiwa iblis Suk. Si tengil ganteng ini, istrinya Sarah, bahkan hanya menutup mata atas misi-misi hitam yang dijalankan suaminya. Lalu jika dipikir-pikir juga, si Suk ini sama sekali tak menampakkan raut sedih, sementara putranya Jongkok masih belum diketahui pasti apa masih hidup atau bagaimana. Kini beberapa hari telah berlalu ketika Won dan Do jalan-jalan ke tepi sungai Han. Mereka kaget sekali tiba-tiba melihat Jamila datang menyendiri di sana. Tak berselang lama terlihat datang seorang pria menghampiri Jamila sambil membawa sekotak apaan. Karena Do mulai merasa khawatir asisten tercintanya Jamila diapa-apain, ia pun mengajak Won turun memantau. Malah jantung Do nyaris copot ketika Jamila tiba-tiba lompat mengecup pria itu, betul-betul mengunyah si Jamila. Ternyata anjay, si Rudy asisten Won main di belakang mereka, sampai-sampai bos mereka Do dan Wo sama sekali tak mengetahui kebucinan dua sejoli ini. Sepulangnya Won dan Do di rumah, mereka berdua pun tak mau kalah, langsung digas tabrak-tabrak masuknya. Begitu pagi hari menyapa, Won bangun terheran sebab lahan perlahan yang mulai memimpikan masa lalunya ketika masih menjadi manusia. Dalam mimpi itu Won melihat ada sesosok gadis yang tak nampak wajahnya yang ia beri satu buah kalung salib. Dan karena situasi ini butuh petunjuk, Won pun langsung mendatangi sang kerta di gubuk kardus. Hanya satu kalimat yang terlontar dari sang kerta, yaitu dua orang terkait oleh takdir pasti bertemu kembali dalam bentuk apapun sebab takdir selalu berulang. Won dibuat bingung apa maksud perkataan sang kerta itu, terlebih dalam mimpinya Won sama sekali tak bisa melihat wajah perempuan tersebut. Won pun langsung cabut menenangkan diri. Belum tuntas masalah yang satu, muncul lagi perkara baru. Namun begitulah hidup, kebahagiaan dan kepahitan selalu jalan beriringan. Yang paling terpenting, kita hanya perlu memperbanyak ibadah. Hanya dari sinilah Mimin bisa mengingatkan kalian, meski Mimin sendiri tak jelas hidupnya seperti apa. Di suatu hari kita lihat Suk tengah mendatangi kantor Do. Do yakin jika dia pasti mau cari masalah lagi. Alih-alih Suk datang kemari sebab mau menyelesaikan konflik yang terus-terusan terjadi di antara mereka. Suk dah mau ngajak damai, namun jika dilihat-lihat ini hanya sikap kemunafikan, karena bisa saja si Suk ini hanya mau mengangkangi saham yang dipegang Do sebagai dirut di sini kan. Dari sini pula lah Suk baru mengetahui jika Tato Won telah kembali. Seketika nampak raut panik dari wajah Suk, apalagi kita tahu bersama jika sekarang ini sedang mendalami kitab demon yang dia curi. Nah, mungkin kalian kira si Jongkok sudah meninggal kan? Tidak, sekarang ini ada di RS. Kita lihat Suk baru datang menjenguk putranya, itu pun karena Suk menyuruh si Jongkok ini menyerahkan diri ke polisi begitu pengobatan darurat selesai. Bukan cuma itu, namun Suk di sini memaksa putranya untuk mengaku jika dialah yang telah membunuh Nyonya Ju dan menabrak Do di minimarket kala itu. Mau tidak mau ya Jongkok harus mengikuti perintah ayahnya itu daripada ya dicap panas lagi ya kan. Dan lihatlah bagaimana anjaynya si Suk itu, bahkan ya rela menumbalkan putranya sendiri, sementara dialah sebagai dalang utama di balik masalah yang sangat kompleks ini. Bahkan bisa saja si Suk sendirilah yang membunuh komisaris Mirai Group, ibunya sendiri. Kini Jongkok benar-benar menyerahkan diri ke polisi, memenuhi seluruh perintah ayahnya. Sementara Do yang sudah mengetahui perihal Jongkok langsung datang ke kantor polisi setia ditemani pengawalnya Won. 진짜 너야? 엄마.
드리겠습니다. Entah kata apa yang pantas untuk orang seperti si Suk ini, istrinya juga hanya menutup mata melihat apa yang telah dilakukan suaminya. Beberapa hari kemudian lagi dan lagi Won memimpikan kehidupan manusianya. Baiknya dalam mimpi itu Won telah diperlihatkan wajah gadis tersebut. Ternyata ia bernama Wol Sim, sangat mirip dengan Do. Dari sinilah Won baru paham apa maksud perkataan Sangkerta perihal dua orang yang terkait dalam takdir pasti akan bertemu dalam bentuk apapun. Sosok Wol Sim dalam kisah Won 200 tahun yang lalu pada saat ia masih menjadi manusia, kini telah temukan kembali dengan sosok Do. Seketika timbul pertanyaan besar, apa sebenarnya yang menyebabkan Won hingga jadi iblis? Ini dia jawabannya yang kita kenal Won sekarang ini. Dahulu kala saat masih menjadi manusia, ia adalah seorang bangsawan bernama Seo Yin Sun telah jatuh hati dengan Wol Sim yang merupakan penari atau penghibur para bangsawan kala itu. Setiap hari Sun ini datang memantau Wol ketika menari di salah satu sungai hingga akhirnya mereka berdua diam-diam saling mencintai. Namun di suatu waktu hubungan mereka ketahuan hingga Wol akan dijatuhi hukuman, yaitu dengan pemenggalan yang akan diritualkan di atas gunung akibat telah menjadi aib bagi bangsawan di desa itu. Sun melihat gadis yang ia cintai dipenggal hidup-hidup di sana, langsung menghunus pedangnya, ngamuk membabi buta atas rasa sakit melihat Wol dibunuh hidup-hidup. Siapapun di gunung itu telah dibantai oleh Sun. Nah, dari sinilah awal mula perkara terjadi. Dendam lama 200 tahun yang lalu telah terukir di atas gunung sampai akhirnya Sun memilih mati tepat di samping Won. 되고 악마가 되었다. 이곳이 천국이라면 난 가지 않겠어. Nah, dalam kan kisah ini begitu luar biasa menggugah. 반복된다. Untuk saat ini Won memilih agar tidak menceritakan masa lalunya yang kelam itu terhadap Do. Terlebih Sangkerta memberitahu jika penderitaan di masa lalu itu pasti akan terulang di masa sekarang. Dari sinilah Won mulai semakin gerah dengan takdir itu sendiri jika memang pada akhirnya ia harus kehilangan Do lagi. Namun satu hal yang pasti, Won akan terus berperang melawan takdirnya yang telah terukir. 이제 당신 차례야. Dan karena Jongkok sudah tak sanggup hidup dalam lingkaran iblis keluarganya, di suatu waktu petugas telah menemukan ia tewas di sel dengan gantung diri. Menetes air matanya Suk atas kepergian putranya itu, padahal bijinya dibawa menari-nari. Dari sinilah Sera persis mayat hidup. Mungkin ia sudah sadar jika kelakuan suaminya Suk ini sudah sangat kejebakan melebihi iblis. 더 이상 못 있겠어. 나가자. 아브락사스? Sekarang ini Do dan Won semakin dihantui siapa sosok di balik Abraxas itu sebenarnya. Mereka berdua heran kenapa kematian terus-terusan terjadi dan semuanya begitu menjanggal, mulai dari orang tua Do di masa lalu, Nyonya Ju, dan yang terakhir si Jongkok putra Suk. Entah kedepannya siapa lagi yang kena giliran. Di sisi lain, Do semakin menyimpan kecurigaan besar pula terhadap Tuan Suk. Tapi karena semua harus butuh bukti konkret, kata si cincin berlian, ya sudah pasti kita tak bisa main hakim sendiri, ya kan? Do hanya bisa pasrah dengan keadaan. Entah kemana lagi mereka akan mendapat petunjuk untuk mengungkit kebenaran yang telah tersembunyi dalam. 때문에 해질까봐. 난 불행해. 불행하다면 불행하자 우리. Won dan Do telah siap menghadapi apapun resiko yang akan datang. Atas semua resiko yang mereka ambil ini ini semua untuk menyelamatkan dunia yang telah dibangun oleh Nyonya Ju dan ayah Do dahulu terhadap Mirai Group dari tangan si Suk yang serakah. Tepat hari ini Suk tengah mengadakan rapat memerintahkan seluruh anggota perusahaan yang hadir untuk mengubah beberapa status karyawan tetap menjadi kontrak. Saking gila hartanya si Tuan Suk ini, tiba di suatu hari ia terlihat menghubungi Do untuk makan malam sekalian bersenda gurau bersama seraya merawat keakraban yang ada. Kata Suk, ini hanya acara cengkrama keluarga, kalau boleh ajak Won juga biar rame. Malam hari telah menyapa, Don dan Won benar-benar memenuhi ajakan Suk. Hon dan Sua juga ada di sana. Begitu hidangan dibuka, seraya ngobrol-ngobrol, ketahuanlah sikap manja Suk. Kenapa ia mengajak Hon dan Do makan bersama? Ternyata ia ingin meminta Do dan Hon untuk melimpahkan sahamnya saja demi kebaikan perusahaan, katanya.
Dengan alasan yang tak masuk akal itu, jelas Hon menolak mentah-mentah untuk memberi saham yang ia pegang sekarang ke Suk, tak terkecuali dengan Do. Langsung naik tuh alisnya Suk. Selama ini ia bersikap manis, nyatanya hanya karena mau mengangkangi semua saham Mirai Group. Bahkan saham yang dipegang adiknya Sua diminta juga. Nah, daripada buang-buang waktu dengan iblis yang satu ini, Do pun langsung cabut. 안 좋다니까. 오늘까지야. Perang sesungguhnya telah dimulai. Tuh lihat amarah Suk dengan sikap mengelakkan mereka semua, Ner. Besoknya Suk langsung merapatkan keputusannya tanpa sepengetahuan Hon dan Do perihal perubahan status karyawan. 하죠. 지금 뭐 하는 겁니까? 우리도 설득시키고 해보자. 이게 더 큰지. Anjel, si Suk ini entah bagaimana marah Do setelah mengetahui keputusan sepihaknya. 색을 드러냈어. 야, 어머니 세상은 끝났어. 내가 알을 깨고 나왔거든. Menetes air matanya Do melihat sifat licik pria yang ada di hadapannya ini. Perang sesungguhnya benar telah dimulai. Suk telah membocorkan siapa raksasa, yaitu dirinya sendiri. Bahkan Suk juga memberitahu Do jika yang membunuh komisaris Nyonya Ju yaitu raksasa yang telah keluar dari telur. Mendengar semua itu, Do seketika senyap. Terlebih saat Suk memberitahu satu hal lagi mengenai penyebab kematian orang tua Do dahulu, yaitu karena ulah Nyonya Ju. 그 자리에 있어. 이건 무슨 권리로? 보름이 됐달까? Won di belakang yang juga terus bergerak mencari kebenaran terlihat mendatangi istri Suk yang lagi masuk RS karena habis dicap panas juga, persis kayak putranya Jongkok dahulu sebelum akhirnya meninggoy. Sampai akhirnya semua kebenaran itu telah terungkap, mulai dari wafatnya orang tua Do serta siapa raksasa itu sebenarnya. Ini orangnya lagi mencekek Do. Celaka. 그 사람이에요. 인간은 악마예요. 포기해 노성민. 줄 곳은 없어. 여기 있잖아. Saking emosinya Won melihat istri tercintanya teraniaya seperti itu, pada akhirnya Suk berakhir terjun dari puncak gedung berjamini. Yakin dan percaya Suk di bawah sana sudah pasti hancur lebur. Singkat kisah, kini sudah beberapa hari pencarian mayat Suk namun belum ditemukan juga. Kejadian yang sangat aneh di mana detektif sekarang hanya mengetahui jejak-jejak amoral Suk alias raksasa itu yang sudah pada bermunculan di permukaan. Sebenarnya kematian Suk ini penuh tanda tanya besar dan bisa saja masih hidup, ya kan? Tapi seandainya masih hidup juga, Won pasti bisa menemukannya. Kita tahu bersama jika Won ini mampu menemukan seseorang melalui wajahnya saja dengan kekuatan teleportasinya. Toh belum lagi Do mulai dihantui perkataan Suk jika yang membunuh seemak babenya dahulu adalah Nyonya Ju sendiri, orang yang sangat Do sayangi, orang yang telah membesarkannya. Lalu Won melihat Do mulai stres berat lagi, hanya bisa berusaha menguatkan jika ini semua pasti kita bisa lewati sama-sama. Kini hari demi hari yang menggemparkan daratan hanyalah kematian komisaris Mirai Group si Suk. Belum lagi mayatnya masih belum ditemukan sampai sekarang. Beritanya heboh di mana-mana. Di suatu hari, Sera istri Suk yang sudah keluar dari RS terlihat sedang datang ke teater Sunwol. Maksud Sera kemari, ternyata ia datang mengembalikan kitab Demon Won yang ia temukan di dalam berangkas suaminya. Sedang Do di kantor hanya terus memikirkan perkataan Suk itu sebelum ia terjun dari puncak gedung. Dan kalau memang Nyonya Ju terbukti jika dialah yang membunuh seorang tua Do, entah bagaimana stresnya si Do ini. Bisa gila dia, 이 말이 사실이면 어떡하지? Nah, untuk memperjelas semuanya, Do tiba-tiba teringat seorang pendeta bernama Michael, teman akrab Nyonya Ju dahulu. Don pun langsung mengajak Wo ke sana guna untuk meminta petunjuk. Benar saja Michael ada di sana, dan karena ini harus dibicarakan empat mata, Won pun disuruh nunggu di luar aja. Dimana inilah fakta sesungguhnya dari Pak Michael perihal orang tua Do dan Nyonya Ju. 내가 됐구나. 진실까 지옥에 가는 것뿐. 진실을 털어놓고 죽는 날까지 그땐 달려주세요. 그때 막아낼 거야. 안젤라 자매님 괴로워하셔야 되지 못한 걸. Ternyata memang benar omongan Suk, Nyonya Ju lah penyebab kepergian orang tua Do.
Do mengetahui itu langsung kayak mayat hidup keluar ke mobil. Di sampingnya juga berusaha terlihat baik-baik saja di hadapan Won di toilet rumah. Baru ia luapkan semuanya. Nah, asal kalian tahu ner, dahulu si Won ini pernah melakukan token kontrak dengan ayah Do. Entah apa perjanjian dalam kontrak tersebut, bahkan Won sendiri sudah lupa saking banyaknya orang yang telah ia seret ke neraka dalam perjanjian kontraknya. Seperti hari ini Won kaget tiba-tiba didatangi emak-emak di teater Sunol. Siapakah orang ini? Ternyata orang yang telah melakukan kontrak dengan Won tepat 10 tahun yang lalu. Tanpa Won sadari jika Do ternyata sedang mendengar percakapan mereka dari balik ruangan jam kuno Won. 여기 없다고. 제문이니까. 다 그래 이름이었어. 그래 아빠 이름도. Sesak dada Do setelah mengetahui filosofi di balik markas jam kuno Won ini, di mana itu semua ialah orang-orang yang telah melakukan token kontrak. Parahnya sebab Do juga menemukan nama ayahnya di sana. Lagi-lagi kita dihantui rasa penasaran besar, apa sebenarnya perjanjian kontrak antara Won dengan ayah Do dahulu yang sama sekali sudah ia lupa. Entahlah. Dari sini pula lah Do mulai menimbulkan rasa takut dengan Won. Ternyata selama ini pria yang telah membuatnya nyaman, bahkan sudah menjadi suaminya sendiri, adalah iblis beneran yang saling terkait dengan cerita masa lalu Do, dimana jelas-jelas Won sendirilah yang telah menyeret orang tua Do ke neraka. Namun sepenuhnya Won juga tidak bisa disalahkan, sebab kontrak itu semua adalah kesepakatan dari manusia sendiri, ya kan? Untuk saat ini Do hanya bisa meminta penguatan ke Won sendiri. Siapa lagi kalau bukan ke Sang Kerta. 난 결국 도도히 지옥에서 너를 구해. Pada akhirnya Do kembali sendiri lagi. Won telah memilih menjauh akibat rasa bersalah. Pedih sekali perasaannya Do atas takdir yang amat kompleks yang menerpanya terus menerus. Selama ini orang-orang yang memberinya kebahagiaan ternyata juga orang-orang yang telah memberinya luka. Setiap hari, setiap malam yang ada pada diri Do hanyalah air mata dan kerinduan atas hilangnya Won dari sisinya. Pada fakta yang lain, ternyata mayat Suk belum ditemukan sampai saat ini Ternyata ini dia jawabannya. Alih-alih Suk selamat dari maut itu, dimana ini merupakan bahaya besar bagi siapapun, khususnya Do. Inilah wajah baru Suk yang ia buat sendiri agar tidak terdetek oleh Won dalam ruangan ini. Pada akhirnya ia bebas mempermainkan Do sampai mampus. 보고 싶었어. 괜찮아. 설마 날 살린 거야. Berakhirlah semuanya. Won memilih menyelamatkan Do dari luka itu, sementara dirinya telah perlahan musnah tepat di hadapan Do yang sudah bermandikan air mata. Apalah daya, yang tersisa pada Won hanyalah puing-puing dan debu beterbangan kemudian lenyap ditelan udara. Saking hancurnya kisah ini, sampai-sampai Sang Kerta juga ikut menitihkan air mata melihat bagaimana pengorbanan Won dalam hidup Do. Won benar-benar telah merelakan eksistensi atau keberadaannya sendiri atas nama cinta yang telah hidup dalam jiwanya. Semua orang yang mendengar kisah ini tak kadang mampu menahan air mata, termasuk Jamila, Hon, Jingga, lebih-lebih pada Rudy sendiri. Atas rasa sakit yang tak main-main ini, pada akhirnya membuat Do terbaring di rumah sakit. Sampai beberapa hari telah berlalu, baiknya kondisi Do mulai baikan. Sekarang ini ia terlihat datang ke pantai yang sama tempat mereka terdampar dengan Won kala itu. Dari sini Don merefleksi kisah-kisah indahnya dengan Won yang telah mereka tenun bersama hingga kini yang tersisa hanyalah rindu yang membara.
Untuk saat ini hanya satu harapan besar Do, yaitu melihat Won kembali meskipun itu mustahil terjadi. Tak berselang lama Do tiba-tiba heran kenapa ombak bergerak tak waras, di mana ini juga disaksikan oleh sang kerta dari puncak gedung berjam. Ternyata pada awalnya kehadiran Won ini dikira hanya mimpi, ternyata tidak. Kini semua hadir karena pertolongan terakhir dari sang kerta menyelamatkan nyawa Won. Kita tahu bersama jika dialah yang menciptakan takdir bagi hidup Won, maka dia pula lah yang berhak mengatur takdir tersebut. Begitu bahagianya Do melihat Won kembali hadir di sisinya. Saat malam hari menyapa, Won tak lupa menemui sang kerta untuk berterima kasih telah berperan hebat dalam kisah ini. 명들이 많잖아. 행복이 있다는 말 것 같아. Tak terasa kita telah berada di penghujung kisah. Kebahagiaan mereka semua pecah atas hadirnya Won kembali. Nah, mengenai kontrak yang telah dibuat Won dengan orang tua Do dahulu, ini dia jawabannya Kala itu ketika ibu Do hendak dibawa ke rumah sakit untuk lahiran, alih-alih ambulans yang mereka tumpangi kecelakaan. Dari sinilah Won mengambil kesempatan ini untuk melakukan kontrak dengan mereka, sampai akhirnya si ibu ini berhasil selamat dan melahirkan putrinya yang bernama Do Do-hee. Itu artinya yang telah membuat Do hadir di dunia ini karena pertolongan Won sendiri. Kemudian Won menemukannya ketika ia sudah tumbuh jadi gadis dewasa amat cantik dengan tahi lalat di bawah matanya. Mengenai Mirai Group, berdasarkan kesepakatan bersama, perusahaan itu sebenarnya jatuh di tangan Do, namun Do lebih memilih memberikannya ke Hon, hingga yang menjabat sebagai komisaris sekarang adalah si Hon tampan dengan modelan rambut barunya. 깨하지 못했어. Sekarang Suk sudah tak berdaya hingga membusuk dalam penjara dengan ambisinya. Kini telah usai. Sila suruhku melebih dimanapun kalian berada, tanah Jawa, Papua, Sabang sampai Merauke, Baru, Sidra, Bone, Sopeng, Wajo, Sinjai, dan masih banyak lagi. Jangan lupa subscribe. Yang terpenting menurut kalian hal yang bisa kita petik dari kisah Do dan si Won ini, ketik di bawah ya Selamat bersua di video selanjutnya. Bye. And every time I try to fly, I fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I need you, baby. I make believe that you are here.